mau memperhatikan, perkawinan itu proyeknya Tuhan. Proyeknya Allah. Coba yang duduk dengan pasangan suami istri. Pandang, kok bisa Anda jatuh cinta kepada si borok kokok ini? Itu kan karena karya Tuhan toh. Itu. Pak, Bapak, istri Bapak ini Pak. Ya, kok bisa Pak jatuh cinta kepada istri? Apa yang menarik dalam diri istri? Baik. Oh. Oke. Jujur ya Pak, jujur. Ini di gereja. Ibu tenang aja, jangan emosi Ibu. Kalau taunya jadi seperti ini, dulu tahu jadi seperti ini, tetap mau kawin dengan ibu atau tidak? Wah, pasti dapat bonus nanti malam. Langsung ngomong, iya Mi, tagih gitu. Jadi saudaraku, lihatlah bahwa jatuh cinta itu betul-betul karya Tuhan. Pasangan Andi itu dulu bukan siapa-siapa. Saudara bukan. Ada hubungan kerabat tidak? Ya atau tidak? Tidak ada hubungan apa-apa tuh dulu. Sebelum nikah, betul? Nah sekarang kalau saya tanya, lebih berat mana ibu? Lebih berat mana? Ditinggal, meninggal suami atau orang tua? Suami. Padahal dulunya bukan siapa-siapa. Tapi saya akan berat banget pada saat ditinggal oleh pasangan saya. Lihat, karena apa? Karena Tuhan yang menyatukan. Maka kalau dalam retret, saya selalu ngomong, coba suami istri ngobrol dulu. Siapa yang duluan meninggal? Ini serius. Harus dibicarakan, disiapkan gitu ya. Biasanya para istri ngomong, aku nggak siap Pak, aku nggak siap. Dan suami selalu berkata, ya nggak apa-apa. Duluan juga nggak apa-apa. Saya sudah punya ban serep kok Mi gitu. Jadi karya Allah itulah yang menyebabkan apa? Menyebabkan perkawinan ini menjadi hal yang patut dipertahankan. Karena ini karya Tuhan. Karena apa? Karena kalau ini karya Tuhan, Tuhan tahu bagaimana membahagiakan saya ya dengan mendatangkan pasangan itu untuk hidup Anda. Lah kalau pertanyaannya, kalau Tuhan tahu Romo untuk membahagiakan saya, mendatangkan pasangan saya, tapi jadinya tidak bahagia, halo, jangan salahkan Tuhan. Salahkan Anda. Yang apa? Yang mengatur relasi Anda. Yang mengatur hidup perkawinan Anda. Bukan salahnya Tuhan. Next. Maka Bapak Paus berkomentar di dalam Amoris Laetitia. Pertama-tama kita melihat bahwa yang sangat ingin mencari penolong yang sepadan baginya itu laki-laki. Kenapa? Karena manusia ingin mengusir kesendiriannya, kegelisahannya. Musuh terbesar dari manusia adalah apa? Kesepian. Jadi manusia diciptakan untuk apa? Berelasi dan intimasi. Maka pada saat orang tidak punya relasi, tidak punya intimasi, orang akan merasa kosong. Orang akan merasa kosong. Pastor, para imam harus punya relasi dan intimasi. Kalau Anda sebagai keluarga, relasi dan intimasinya harus siapa Bu? Mami, ya ampun. Siapa? Papi, suami, suami ya. Pasangan, betul, pasangan.
Ini adalah relasi dan intimasinya pasangan. Sedangkan religius, relasi dan intimasinya harus dengan Allah. Halo, apakah kalau dengan demikian lebih kudus? Gue tanya saudara-saudara, ya Allah Tuhanku Yesus. Bapak Ibu, kan saya ngomong, ya Tuhan ada umat yang kayak gini, gue tanya malah melongo. Kan saya berkata, bahwa manusia itu butuh relasi dan intimasi. Di dalam hidup keluarga, seorang suami harus punya relasi dan intim dengan siapa? Istri. Dan sebaliknya. Sedangkan kami, religius, harus punya relasi dan intimasi dengan siapa? Allah. Apakah kalau dengan demikian para religius lebih suci? Lebih suci om? Siapa? Religius? Bertobatlah. Nanti saya lihat, saya perlihatkan. Enggak. Cara pengudusan suami istri beda dengan cara pengudusan rohaniwan. Jadi tidak bisa dikatakan, oh karena religius ini relasi dan intimasinya dengan Tuhan, maka dia lebih suci dong. No. Tidak seperti itu. Salah. Nanti saya perlihatkan. Next. Yang kedua dahulu. Diperlihatkan yang ketiga tentang kesucian itu. Tentang apa? Sakramen. Keluarga adalah jalan kekudusan. Jadi tadi pertama, keluarga itu adalah proyeknya Tuhan. Dan kedua, keluarga itu tempat jalan kekudusan. Bapak Paulus mengatakan, hidup berkeluarga merupakan jalan sesungguhnya bagi pengudusan. Dan bertumbuh rohani setiap hari, suatu sarana untuk persatuan yang lebih dalam dengan Allah. Lihat, sesuatu yang kudus itu suatu yang mulia atau biasa-biasa saja? Mulia. Kalau sesuatu yang mulia itu harus dicapai. Harus diraih. Maka pengudusan itu akan tercapai lewat apa? Lewat pengorbanan. Kamu sekarang gak ada hubungan dengan perkawinan. Pasti bisa menjawab. Apa bahasa Inggrisnya pengorbanan? Sacrifice. That's right, thank you. Sacrifice itu dari kata asal katanya sacer. Sacer itu artinya apa? Kudus. Jadi orang itu bisa sampai kepada sacer, kekudusan lewat apa? Pengorbanan. Jadi kalau ibu-ibu punya suami yang nyebelin, itulah cara Tuhan menguduskan Anda. Oke. Kalau para suami punya istri yang cerewet, itulah salib Anda. Jadi untuk sebuah kekudusan, saya harus apa? Berkorban. Jadi jangan pernah berkata, Romo saya capek, saya berkorban terus. Loh, mungkin suami pun berkorban tapi tidak ngomong-ngomong. Kan apa? Karena perempuan dengan laki itu beda. Kan pernah ada penelitian walaupun ada jumlahnya beda-beda. Konon katanya perempuan itu kalau ngomong sehari 3.000 kata. Sedangkan laki cuma 700 kata. Bandingkan bedanya. Maka ada seorang bapak yang begitu pintar dia. Dia tahu bahwa perempuan itu banyak ngomong. Istrinya suruh latihan kur, latihan lektor, latihan pemazmur.
Saya suruh latihan terus Romo supaya aktif di gereja. Kalau perlu jadi tim puji-pujian PD. Yang nyanyi satu lagu aja bisa diulang 5 kali. Gak apa-apa Romo. Biar capek, kata dia itu. Lalu setelah saya tanya, lalu gimana Pak? Pulang ke rumah capek nggak? Enggak tuh Romo. Tetap aja ngomong panjang gitu ya. Itu perempuan. Karena kalau perempuan beda dengan laki. Laki sekarang bapak-bapak, para bapak. Kalau para bapak ini punya masalah, apa yang akan dilakukan? Ngobrol atau menarik diri diem? Ya, bapak-bapak kalau punya masalah akan diem, mikir dulu, tenang. Istrinya nggak sabar, Pak, kalau punya masalah ngomong. Istrimu ngomong. Lu harus terbuka sama istrimu. Suami akan apaan sih? Karena suami nggak butuh ngomong, nggak butuh bicara. Sedangkan kalau istri punya masalah, apa yang akan dilakukan? Seluruh Keuskupan Agung Jakarta tahu. Bukan hanya paroki ini, seluruh keuskupan tahu. Perempuan memang akan bicara. Apakah kalau setelah bicara butuh dinasehati? Ya itu lihat. Itulah, iya betul, iya benar. Saya pernah. Saya di biara kedatangan ibu-ibu, wajahnya lebih parah dari ibu gitu ya. Sudah dari wajahnya aja kelihatan mulut semua gitu ya. Matanya kayak mulut, itunya kayak mulut gitu. Dia ngomong, Romo, saya mau cerita. Iya Bu, silakan itu. Dia ngomong saudara-saudara sampai 1 jam. Itu saya cuma Terus saya akan ngomong, gini Bu, sebentar dulu, saya belum selesai gitu. Terus dia ngomong lagi 45 menit. Jadi total 1 jam 45 menit saudara-saudara. Setelah itu, nah saya sudah selesai. Oke Bu, udah selesai ya. Saya sekarang ngomong, nggak perlu, saya cukup. Saya sudah selesai, saya pulang Romo. Selamat jalan Romo. Ya ilah, kata saya itu. Ibu tenang ya? Iya saya sangat tenang. Ya saya yang menderita, kata saya itu. Karena itu wanita. Yang penting bicara. Menumpah. Gua sesek. Nah itu. Kalau istri ngomong, gua sesek. Ya Bapak harus ya. Iya. Kemarin saya percis ke mana? Palembang. Lalu ketemu dengan suami istri. Suaminya tuh santun, diam aja begini. Sopan banget ya. Lihat istrinya kan dari wajahnya juga kelihatan tuh kalau perempuan gitu ya. Perempuan aktivis, kelihatan lahirnya dari tanah sengketa gitu ya. Kan kelihatan toh kalau istri yang dari tanah damai atau tanah sengketa gitu. Gitu. Lalu saya tanya, Pak, sudah berapa lama menikah dengan istri? 35 tahun, Romo. Wow, kata saya teh. 35 tahun? Ya, Romo. Bagaimana, Pak? Aduh. Si Bob itu cuma, aduh gitu ya. Kenapa, Pak? Capek? Apa yang paling dominan dalam istri Bapak? Terus Bapak itu ngomong, ya yang tadi Romo katakan. Ngomong terus. Romo, di masjid aja cuma 5 kali azan Romo. Ini istri saya Romo. Pagi, siang, malam gak kenal istirahat Romo. Terus ngomong terus. Terus bagaimana Pak? Ya sudah saya diem saja. Gitu. Bapak pernah jengkel? Sering. Terus ya saya tetap diem. Kenapa? Biar tenang, biar damai. Dijawab juga tetap saya salah. Ya sudah saya, iyahin aja Romo, yang penting damai. Edan. Banyak suami yang seperti ini, betul. Diam. Karena kalau ngomong diinjek saudara-saudara.
Demi kedamaian, demi ketenangan, saya diam, saya diam. Bapak itu langsung ngomong, Romo saya diam aja. Terus ya kalau malam sebelum tidur saya begini-begini dulu. Kenapa Pak? Saya keluarkan apa yang diomongin istri gitu ya. Supaya saya tidur nyaman gitu. Jadi lihat, itu perbedaannya. Maka kalau suami istri banyak nggak cocoknya, so you are good. You are good. You are in healthy relationship. Kalau suami istri nggak ada masalahnya. Karena apa? Karena dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Coba perhatikan, kalau suami dapat hadiah dari istrinya. Apa yang dilakukan oleh suami? Pak, hadiah ulang tahun kamu. Oh. Taruh aja, betul atau tidak? Anda yang buka dong, buka. Gitu ya. Gitu. Tapi coba kalau istri dapat hadiah. Nggak mungkin juga sih. Jarang juga. Tapi kalau dapat hadiah, langsung tuh, papi hadiah, bagus banget dibuka ya, dibuka, so sweet. Itu perempuan. Beda. Sekarang pertanyaan saya, bagi seorang laki-laki, perlukah mengungkapkan istri Anda pada Bapak, I love you? Perlu atau enggak? Kepada Bapak. Istri Bapak bukan istri orang lain. Ya Allah gitu aja merenung. Istri Bapak perlu atau tidak? Perlu. Setiap saat? Enggak setiap saat. Bagi istri, butuh atau tidak? Butuh setiap saat. Iya, lihat. Iya. Setiap saat. Lu bangun pagi harus I love you. Betul. Bagi wanita itu penting sekali ungkapan sayang. Bagi laki, udahlah ngapain ngomong-ngomong kayak gitu I love you, gimana lagi gua lap orang lain. Baru ngelirik aja digampar. Perempuan punya harapan yang berbeda dengan laki-laki. Maka nanti saya katakan, kalau sampai suami istri tidak pernah ngomong, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah berelasi, nggak pernah punya hubungan intimasi, so Anda akan banyak bentroknya. Anda akan banyak penderitaannya. Berat perkawinan. Betul. Saya pun sama. Tanyakan Romo yang sudah lebih senior. Kalau kita kehilangan relasi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Hati kita akan kemasukan gadis cantik dan janda-janda. Betul. Lebih menarik, betul. Saya waktu sekolah di Filipina, saya pernah cerita tuh. Orang Filipina kalau ketemu Romo itu langsung memeluk. Dan memeluknya orang Filipina itu padat. Erat. Sampai saya ketagihan saudara-saudara. Mereka langsung, hi father, how are you father? Mereka tuh langsung. Dan teman-teman saya cantik-cantik. Sampai saya tuh senang kalau kuliah. Saya tidak sekolah di teologi. Saya sekolah di konseling keluarga. Semuanya perempuan, konselor. Kalau ketemu ibu, how are you father? Lama-lama saya berpikir saya harus menyelamatkan panggilan saya. Karena lama-lama ada ketergantungan. Nah ini dia. Jadi perhatikan, bagi seorang wanita dipeluk, dipegang itu butuh banget. Butuh banget. Tetapi bagi laki-laki memegang kalau ada maunya. Iya toh, ayo udah lama
Lalu maminya kan jengkel, malas masukin minyak angin. Masuk angin, masuk angin. Tapi kan pria kalau maksudnya belum terlaksana, dia akan seperti superhero yang terus akan, ma, masuk angin terus-terusan. Ayo ma. Istri tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya seperti gedebok pisang. Ayo, udah, ayo, cepat. Udah cepat. Udah belum. Sana. Kamu kok ketawa ya? Kita cuma tahu tapi tidak merasakan kan? Ya betul. Karena apa? Laki-laki onnya cepet. Laki-laki lihat daster istrinya transparan gitu ya. Sobek sininya langsung. Istri bilang, apaan sih? Gitu ya. Karena bagi istri harus ada apa? Harus ada seksualitas dulu, bukan sensualitas. Jadi kalau sensualitas itu hanya intercourse saja, hubungan kelamin. Tetapi seksualitas itu dipegang, dipijetin. Mah, gimana hari ini? Kamu sehat? Enggak, sedang sakit. Ayo cerita. Butuh dibegitukan. Di saat wanita diangkat, segalanya dilepaskan. Ingat ya. Wanita diangkat, segalanya dilepaskan. Si Om udah gak bisa lagi. Kita berdoa aja, Om. Jadi saudara-saudara bisa melihat bahwa suami istri memang tidak cocok. Jelas. Banyak hal yang tidak sama. Maka butuh apa? Butuh jembatan untuk saling mengerti. Butuh pengorbanan. Saya hanya bisa memasuki apa yang dia mau kalau saya mau berkorban untuk dia. Maka di dalam gereja Katolik, seksualitas itu suci, kudus. Ya jangan diartikan sebelum hubungan seksualitas harus rosario dulu atau jalan salib gitu ya. Jangan diartikan seperti itu. Gitu. Pasti nanti anaknya jadi pastor itu, jadi pastor. Jadi kekudusan karena apa? Mau kencing ya, mau kebelet ya kencing ya. Kalau sudah tua semuanya dol, saudara-saudara. Jadi perhatikan pada saat kita mengerti seksualitas sebagai sebuah hubungan yang hanya sah terjadi di dalam perkawinan adalah pengudusan juga. Bahwa saya harus berani keluar dari diri saya, mengerti apa yang istri saya kehendaki. Mengerti apa yang suami saya kehendaki. Apa yang sedang terjadi dalam diri suami saya. Itu pengudusan. Jadi salah kalau perkawinan ini ukurannya diri saya. Justru perkawinan yang sehat ukurannya adalah bertanya pada diri sendiri. Apakah istri saya bahagia hidup dengan saya? Itu ukurannya. Jadi bukan pertanyaannya apakah saya bahagia dengan dia. Pasti tidak bahagia jawabannya. Betul atau tidak? Betul. Pasti tidak bahagia. Karena ukurannya di saat dia menyenangkan saya, baru saya akan bahagia. Yes. Ingat, kebahagiaan dan cinta yang sehat adalah cinta yang selfless love. Selfless.
lebih mengecilkan diri saya dan menomorsatukan pasangan saya. Itu kekudusan. Maka tadi saya mengatakan relasi dan intimitas para imam tidak lebih tinggi dari relasi dan intimitas suami istri. Kenapa? Next. Karena yang ketiga, perkawinan itu sakramen. Kekasan perkawinan Katolik terletak pada sifat sakramentalnya. Cinta kasih suami istri menjadi lambang kehadiran Kristus. Rahmat yang diterima suami istri adalah yang menyempurnakan kasih mereka. Jadi di dalam perkawinan, lambang kehadiran Allah adalah pribadi pasangan. Jadi Allah berhasil mencintai istri saya melalui siapa? Suami. Oh, rusak. Ya, biasanya saya habis 3 mic hancur semuanya ngomong. Jadi lambang bahwa Allah berhasil mencintai suami lewat istri. Jadi kalau Anda sampai menyakiti pasangan, Allah gagal dihadirkan di dalam pribadimu untuk pasanganmu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau melayani pasangan, jangan lihat wajahnya. Jangan, nyebelin. Lihat wajah Kristus di pasanganmu. Iya itu. Aduh, saya melayani Yesus. Hai Yesus, hai Yesus. Istri pun sama, membuka baju, saya membuka baju untuk Yesus. Dalam nama Yesus, menghargai. Jadi kenapa? Karena kehadiran Anda bagi pasangan adalah kehadiran Kristus. Maka di dalam sakramen baptis, kehadiran Allah hadir lewat apa? Simbolnya air. Ekaristi hadirnya lewat sakramen Maha Kudus. Perkawinan hadirnya lewat apa? Cincin. Bukan. Saya cuma gini-gini doang, gatel. Ibu langsung cincin. Bu, perkawinan Katolik tanpa cincin juga tetap sah. Kehadiran dan sakramennya terletak pada saat apa? Pada saat saya berkata, saya, Eko, memilih engkau, Juminten, untuk menjadi istri saya. Saya akan mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Hafal sekali saya. Anda tidak akan hafal karena umur hidup cuma sekali. Saya berpuluh-puluh kali mendengarkan. Jadi itu letak sakramen. Pada saat berhadap-hadapan berbicara, di situ sakramen. Saya akan menjadi tanda kehadiran Allah bagi kamu. Dan dia pun berkata sama. Bagus banget janji perkawinan Katolik. Dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Hebat toh, Pak. Kalau Anda sakit masih ada yang ngurus. Kita sakit. Panti jompo, coy. Maka saya sekarang suka tahu trik ibu-ibu. Kalau ngajak makan ke romonya, ayo makan Romo, makan terus. Suaminya sudah cukup gitu ya. Jadi saya masih ingat suami itu hanya ngejilatin tusuknya sate gitu. Saya terus makan sate gitu. Lalu saya tanya, kenapa Bu kalau suami nggak boleh banyak-banyak? Romo, kalau sakit siapa yang ngurus? Saya yang ngurus. Lalu saya tanya, lah kalau saya sakit terserah Romo. Di sakramen perkawinan membuat Anda tidak akan terlantar, Pak. Hebat. Tidak ada yang mengubah cinta Anda. Kemarin saya menghadapi kasus seorang ibu
dengan 3 anak. Tiba-tiba suaminya pergi dengan wanita lain. Istri ini begitu berduka. Istri ini aktif di gereja. Sampai dia ngomong, Romo, apakah saya harus berhenti dari pelayanan? Kenapa? Nggak perlu. Suami saya pergi dengan wanita lain. Nggak ada salahnya ibu. Ibu korban. Bertahan tetap dalam pelayanan. Oke. Ya Romo, bagaimanapun dia suami saya tidak akan cari yang lain. Dia tetap suami. Kapanpun dia datang, dia suami saya, Romo. Oh ya Bu. Dan ibu ini mendidik anaknya. Sampai akhirnya setelah 7-8 tahun, suaminya datang lagi dan lumpuh. Dan istrinya menerima dia. Anda tahu teman-teman istrinya ngomong apa kepada dia? Nah, lihat, bego. Bego. Perempuan bego, betul Bu? Betul. Karena ibu tidak berkenan di mata Tuhan. Lihat, halo, apa yang dikatakan Yesus? Apa yang bodoh di mata dunia, mulia di mata Tuhan. Memang bego. Itu. Tetapi apa? Dia sudah janji. Walaupun dia mengkhianati, dia kembali harus mengampuni. Itu pengorbanan. Gak bisa Romo, gak bisa. Sebagai manusia pasti tidak bisa. Si ibu itu pun saya kaget. Bu, ibu kok nerima Bu? Romo, kalau saya ngeliatin hati saya, udah gua mau cincang tuh. Burungnya udah gua kecil-kecilin tuh. Gua jadiin bakso kalau bisa. Pempek lah sekalian, pempek lenjer kata dia itu. Jengkel Romo. Saya jengkel, teman-teman saya juga ngomongin bodoh saya, betul. Saya jengkel, sudah saya berkorban masih dibodoh-bodohin. Apa enggak bodoh saya ini? Tapi Romo, saya melihat Yesus. Dia yang nyuruh saya. Dia yang nyuruh saya. Sampai akhirnya saya mau. Saya bersedia. Lihat saudaraku, ini sakramen. Ini kemuliaan dan keindahan dari sebuah perkawinan. Kemarin, 2 minggu yang lalu, saya membuat seminar selingkuh itu indah. Sayang Anda nggak ikut. Di paroki saya dong. Ya bagaimana caranya? Ibu nafsu banget sih. Suaminya aja tenang-tenang aja. Istrinya loh, gimana caranya? Gimana caranya? Betul. Selingkuh itu indah. Saya mengatakan selingkuh itu apa? Selingan indah keluarga utuh. Kecewa. Jadi saya perlihatkan bahwa dalam perkawinan kita pun harus punya waktu menarik diri. Suami boleh juga dengan teman-temannya kadang-kadang. Istri juga boleh juga kadang-kadang main dengan temannya. Tapi paling utama kembali lagi ke keluarga. Kembali lagi ke keluarga. Itu panggilan pertama dan utama. Tapi suatu saat perlu juga take a break time. Me time. Boleh. But you come back. Jangan sampai golf menjadi yang utama. Caddy lebih menarik. Betul Pak? Nggak akan ngomong. Enggak Romo, enggak, tetap suami istri saya. Kalau ada dia. Jadi kita boleh punya waktu hang out, hobi, oke. But most of the time, you are a husband and you are a parent for your children. Most of the time, sometimes okay. Nanti saya akan lihat di sesi berikutnya.
Next, kalau perkawinan itu sakramental, yang keempat menarik. Ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan, yaitu apa? Pendidikan anak. Kita semua harus bisa berkata terima kasih kepada pengalaman hidup kita di dalam keluarga. Kita boleh mengenal, percaya akan kasih Allah dalam keluarga. Ini yang aku terima sejak aku kecil. Saya sungguh dibesarkan dari keluarga yang amat sangat bertanggung jawab. Tapi bukan berarti bahwa saya tidak terluka. Saya terluka. Saya pernah cerita waktu di sini? KRK. Saya anak terluka dari ayah saya. Ayah saya keras banget tentara. Ayah saya main memukul. Anda tahu bapak saya itu kalau pulang kadang-kadang memakai topi baja. Kalau dia sedang marah, topi baja itu bisa mendarat ke kepala saya, melukai dan mendarat dengan baiknya di kepala bapak. Jadi betak, tenang di sini gitu. Bapak saya keras banget dan saya tidak pernah berani melawan bapak. Kalau bapak marah saya nggak berani menatap, saya diem saja begini, nggak berani. Daripada saya dihajar. Dan bapak kalau sudah bersabda, terjadilah apa yang bapak katakan. Saya pernah sore-sore mau main layangan gitu ya. Mau main layangan, pergi bawa layangan. Terus ibu bilang, Eko ngapain? Main layangan dulu bu, sore. Cuci piring, nanti sesudah main layangan aku cuci piring. Janji, aku janji. Kok cuci piring? Enggak, aku main layangan dulu. Lalu ibu ngomong, Pak, ini Eko nih mau main layangan. Bapak itu dari kamar tidur, kok? Langsung, ya. Nggak berani. Bisa dibakar itu layangan. Dan waktu saya kecil kan belum ada Kak Seto. Sehingga saya tidak bisa mencari hak perlindungan anak, saudara-saudara. Tetapi saya dibentuk dengan disiplin dalam keluarga doa. Saya sejak kecil, sejak saya kelas 3 SD. Jadi bayangkan saya 3 SD anak pertama. Adik-adik saya berarti belum sekolah dong. Yang nomor 3, 4. Itu kami 8:30 harus rosario. Dan bapak itu kalau udah 8:30, rosario. Dan semua anaknya 4 sama-sama semuanya. Rosario terus. Jadi bibir kita tuh bisa dikondein gitu. Adik saya yang paling lucu. Yang mau jadi Romo kakak, kita yang menderita. Ya kalau sudah rosario, saya berempat adik-adik itu. Kan begiliran salam Marianya kita minta giliran. Gak mau bapak yang memimpin, giliran. Dan kalau udah giliran anak-anak, kita langsung Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Lalu dia Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang kiamat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau. Kita jengkel kalau udah kebagian bapak. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Kita tuh berempat, cepet lama amat sih, gitu ya. Jadi memang rosario itu menjadi anjang menggerutu gitu ya. Tapi tetap bapak itu rosario. Rosario. Halo, buahnya apa? Buahnya. Jadi pastor. Adik saya nomor 2, prodiakon dan aktivis di gereja. Gak perlu tepuk tangan lah. Adik saya yang ketiga dan keempat menikah beda gereja dan beda agama. Tetapi semua anaknya dididik Katolik, dibaptis secara Katolik. Bahkan keponakan saya itu lucu. Kalau bapaknya GKJ, Gereja Kristen Jawa. Jadi kalau doa bersama malam, bapaknya kan nggak buat tanda salib. Dia langsung, ayo kita berdoa. Yuk. Lalu keponakan saya langsung, ayah kalau berdoa harus buat tanda salib. Kata Romo Eko, buat tanda salib begini.
Lalu kan bapaknya jengkel kan ini anaknya. Ya. Nggak boleh ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai adik saya itu cerita gitu ya. Jadi apa yang mau saya katakan? Adik saya nomor 4, beda agama, Muslim. Dia mau diceraikan kalau dia tidak mau pindah agama. Dan dia akan memilih apa? Saya lebih baik diceraikan daripada saya pindah agama. Dan akhirnya suaminya tidak jadi. Suami gas lagi. Lalu dia ngajak. Kenapa? Bagi dia iman yang utama. Kenapa? Karena kami dididik sejak kecil. Iman berharga bagi kami. Ayah ibu pun begitu. Apalagi saya melihat ibu saya meninggal. Dikala kami berdoa. Di saat kita berseru, Bunda Maria terimalah, angkatlah, bawalah anakmu ini ke hadapan Bapa. Dan ibu meninggal. Jadi ayah, ibu mendidik kami berdoa. Dan hebatnya apa? Bareng-bareng. Beda dengan ayah-ayah sekarang. Doa, lu doa. Ayah kapan? Nanti. Sampai saya begitu sedih, jujur Bu, sedih. Saya kemarin melihat anak di gereja saya. Saya tuh perhatikan anak ini berkali-kali minta tanda tangan. Dan selalu yang mengantarnya tuh pembantu. Sampai saya tanya, Nak, papa mama kamu agamanya apa? Katolik, Romo. Loh, kalau kamu ke gereja dengan siapa? Dengan Mbak, Romo. Hah? Papa kamu masih tidur. Mama yoga. Flying Fox. Jadi maaf, sekarang itu pendidikan iman seringkali orang tua pinter nyuruh. Nggak mau bareng, yuk bareng. Saya ke gereja, Bapak Ibu kalau tanya kenapa Romo ingin jadi Romo? Karena sejak kecil saya kalau bisa di depan. Dan pasturnya Belanda. Kalau khotbah asli gua nggak ngerti apa-apa. Tapi Bapak Ibu jangan macam-macam. Ayah saya kalau ngedengerin khotbah begini nih. Sampai saya tuh ngeliatin aja edan gitu saya tuh. Sepulangnya saya tanya, Pak emang ngerti toh Romonya ngomong apa? Ora. Terus saya tanya, lah kenapa Bapak manggut koyok ngene gitu. Sopan. Oh pantesan Romonya makin lama khotbahnya kata saya itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pendidikan iman sekarang itu bukan menyuruh, bukan barengi, temani. Anak disuruh nggak akan mau. Kalau dia tahu bahwa bapaknya berkorban, ibunya berkorban, anak pun mau berkorban. Anda nyuruh anak Anda jangan main game terus. Tapi mamanya drakor.